Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, masyaallah kan. Wa man lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qouli ya tadil muhtadin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqul ya ulil albab. Wa qala idzan fi ayatil ukhra wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Al-ayah. Wa qala idzan fi ayatil ukhra qul huwa qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbitsakum syi'a. Al-ayah. Wa qala idzan fi ayatil ukhra wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul wa'dil amin. Saddidu wa badiru wa qaribu fa innahu la yudkhilul jannata ahadakum a'maluh. Qila wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana, walakin Allah yataghammadani bi rahmatih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nadaka minasyahidin. Pembuka tema kita adalah tentang fenomena yang dilakukan oleh kaum Sodom dan Gomorrah. Ya, Sodom dan Gomorrah. Ada juga yang menyebutkan Sadum dan Amurah. Sadum adalah ibu kota dari negara yang bernama Gorzagor. Gorzagor adalah sebuah negara yang ada di Syam, sekarang sudah tidak ada. Dulu adalah negara yang menjadi bagian Syam, yang hari ini posisinya ada di antara Palestina dan Jordania. Kalau kita melakukan perjalanan di Transjordania menuju ke Petra, nanti kita akan sampai terlebih dahulu, bisa mampir dulu ke Laut Mati. Laut Mati ini adalah laut di mana ditenggelamkannya atau kota Sodom dan Gomorrah. Dua kota yang terkenal dengan perbuatan al-liwat. Liwat, sanes liwat, benten sakedik. Liwat mah abdi resep. Tapi pami liwat abdi resep. Tapi pami ngaliwat mau sok. Ya, liwat. Liwat ini bahasa Arab. Bahasa kitanya adalah homoseksual dan lesbian. Hubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ada satu cerita yang pernah saya dengar tentang mereka, bahwa dulunya ada seorang laki-laki yang difitnah, dituduh melakukan perbuatan dosa, perbuatan keji, padahal tidak. Maka dia dipenjara. Nah, di dalam penjara dia menyesali dirinya, dan dia mencoba untuk menahan emosinya, walaupun dia sebetulnya marah karena dia difitnah, padahal dia tidak melakukan perbuatan itu. Maka setan kemudian masuk ke dalam penjara tadi menyerupai seorang laki-laki yang tampan. Maka setan menjadi tempat percurahan hati dari laki-laki yang tadi difitnah. Maka kemudian laki-laki yang difitnah ini curhat sampai, karena sering setan berkunjung, lama-lama akrab. Keakraban itu dimanfaatkan oleh setan untuk melakukan sesuatu yang keji. Laki-laki itu sempat tertidur di pangkuan dalam pelukan setan yang menyerupai manusia laki-laki yang tampan. Lalu tidur, ketika tidur maka diopreklah kepunyaan vital si laki-laki tadi oleh si setan tadi. Nah, setiap kali pertemuan dan tidur terjadi, pertemuan berikutnya tidur bersama lagi di situ, dioprek lagi, sehingga lama kelamaan yang ketiga kali, setelah 3 kali setan membiarkannya, tapi laki-laki itu mencarinya, ketagihan. Nah, dari situ setan mendapatkan ide, oh berarti untuk menghancurkan kaum Gorzagor, kaum Sodom dan Gomorrah ini dengan perbuatan seperti itu. Maka merebaklah ternyata di luar penjara pun perbuatan itu dilakukan dan berhasil setan melakukannya, sehingga terciptalah perilaku al-liwat tadi, homoseksual dan lesbian. Awalnya hanya homoseksual. Ya, ketika perilaku homoseksual terjadi, maka nasib buruk menimpa kaum wanita di sana. Mereka jablay semua, Bu. Iya, karena laki-laki dengan laki-laki. Ya, karena laki-laki dengan laki-laki, maka perempuan mereka berpikir, lamun lalaki jeung lalaki lah kami jeung saha atuh. Pira aku jeung munding. Nah, ya. Maka pada akhirnya
kaum wanita pun saling bantu-membantu melakukan hal yang sama, maka terjadilah lesbian. Nah, Allah sebetulnya sudah siap untuk menimpakan azab, namun karena maha pemurahnya Allah, Allah kirim dulu Nabi Lut. Nah, siapa Nabi Lut? Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begini, Nabi Ibrahim punya ibu yang bernama Amilah. Ibunya bernama Amilah, ayah dari Nabi Ibrahim bernama Tarikh bin Nahur. Ya, Tarikh bin Nahur. Tarikh bin Nahur ini punya anak 3 laki-laki. Nabi Ibrahim, Tarikh juga menjadi anaknya sama, dan ada Haran. Nah, Haran adalah adik kedua dari Nabi Ibrahim. Haran punya anak namanya Nabi Lut. Jadi Nabi Lut keponakan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dan ayah ibunya hijrah dari Ur, karena saat itu Ur akan diazab Allah, maka Nabi Ibrahim dan keluarganya bersama ayahnya Tarikh bin Nahur, atau juga ada yang menyebutkan Azar. Azar itu nama dari Allah karena dia membuat patung yang besar disembah oleh kaumnya. Patung yang terbesar bernama Azar, maka ayahnya dijuluki Azar. Nah, pergilah bersama istrinya dari Ur, Irak Selatan, ada yang menyebutkan Irak Utara, ke Haran. Haran adalah perbatasan antara Irak dan Suriah. Nah, di Haran inilah kemudian ayahnya meninggal dunia di usia 250 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim hijrah ke Hebron. Nah, di Hebron inilah berpisah dengan Nabi Lut. Nabi Lut Allah perintahkan, Allah utus menjadi Nabi dan Rasul, kemudian diutus ke kaum Sodom dan Gomora. Nah, dari situ Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah pergi ke Mesir, hijrah, demi menyelamatkan Siti Hajar, yang pada saat itu di Mesir sudah terjadi penggulingan kekuasaan. Ayah dari Siti Hajar itu raja. Ingat, Siti Hajar bukan budak. Siti Hajar adalah putri seorang raja yang kemudian digulingkan oleh raja yang zalim. Saya tidak tahu mana yang bernama Memphis, apakah ayah dari Siti Hajar yang digulingkan atau yang menggulingkan. Yang jelas Siti Hajar kemudian ditawan menjadi budak. Nah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah untuk hijrah ke Mesir demi menyelamatkan Siti Hajar. Ternyata itu isyarat akan keluarnya Sim'el untuk Nabi Ibrahim. Apa tuh Sim'el, Bu? Surat izin menikah lagi. Ya, karena dari Siti Sarah nggak punya anak kan? Siti Sarah tadinya sudah kukuh pendirian, Kang Cadu akan kawin deui salami Sarah aya keneh. Begitu ya, Bu? Ya, Ibu ridho dengan poligami, Bu? Atau benci, Bu? Nggak boleh benci sama syariat Allah, Bu, nanti batal Islamnya. Ya, kayak ada orang-orang yang benci sama babi, mempermainkan syariat hukum babi haram, dipermainkan kan? Itu hukumnya batal. Istikharu syariatillah wa itizau sunnati Rasulillah faqad tubtilu aqidatil mar'il muslim. Khala ribqatul Islam min unuqih. Lepas ikatan Islam dari seseorang. Poligami syariat Islam. Ibu benci nggak sama poligami? Nggak boleh. Kok jadi ke situ? Nggak, ini saya cerita Nabi Ibrahim. Ya. Siti Sarah sudah lama tidak punya anak. Kulitnya makin keriput, mencoba pesan Pond Edge Miracle sebanyak mungkin supaya 10 tahun lebih muda, tapi tetap tidak bisa dibohongi, sehingga akhirnya luluhlah hati Siti Sarah, maka keluarlah Sim'el, Bu, surat izin menikah lagi, maka menikahlah dengan Siti Hajar, lalu punya Nabi Ismail. Kembali ke Hebron, Nabi Lut sudah tidak ada, karena Nabi Lut sudah pergi ke Ghar Zaghar untuk dakwah ke kaum Sodom dan Gomora yang melakukan perbuatan al-liwat. Kaum Sodom dan Gomora, kaum yang dulu melakukan al-liwat, para sekalian, dan juga homoseksual dan lesbian. Ini perbuatan jauh lebih keji daripada zina. Kalau zina, baik yang muhson ataupun gaya muhson, itu hanya di rajam sampai mati, hanya dilempari saja. Tapi kalau pelaku al-liwat, laki perempuan tua muda, itu hukumannya sama. Diikat kedua kaki dan tangannya, ya, kedua kaki dan tangannya diikat, kemudian dibawa ke bangunan tertinggi atau gedung tertinggi di tempat itu, pokoknya yang paling tinggi, lalu dijatuhkan dalam posisi terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, lalu dijatuhkan, gejret, apa gejret bahasa Inggrisnya, ke bawah ya, jatuh, kemudian dilempari dengan batu sampai mati, hataan matat.
Begitu keputusan yang diambil oleh Abu Bakar atas pendapat dan masukan dari Abdullah bin Abbas. Ketika di zaman Khalifah Abu Bakar didapatkan dua laki-laki melakukan hal yang seperti itu di wilayah kekuasaannya Khalid bin Walid. Ketika berada di Homs, Suriah. Di Homs, Suriah, itu ada dua laki-laki yang tertangkap oleh Khalid bin Walid sedang melakukan LGBT. Ditangkap, kemudian dipenjara, lalu dihukum seperti hukuman tadi. Ya. Sekarang pun hukumnya tetap seperti itu. Kenapa? Kalau tidak dihukum dia akan virusnya menyebar. Karena itu merupakan virus yang bisa menular. Kenapa? Yang menularkannya setan langsung, Bapak Ibu. Ini dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 31. Falamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Jadi malaikat-malaikat, Bapak Ibu, malaikat yang diutus untuk menghancurkan ini, sebelum mereka datang ke kaum Nabi Lut, ke Sodom dan Gomora, mereka mampir dulu ke Hebron, memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Siti Sarah kalau akan lahir Nabi Ishak. Siti Sarah usianya sudah hampir 90 tahun, Nabi Ibrahim sudah 100 tahun lebih saat itu, tapi akan tetap punya anak. Kemudian datanglah ke kaum Sodom. Para malaikat itu membentuk diri menjadi laki-laki yang tampan. Bertamu kepada Nabi Lut alaihissalam. Ya, ketika tamu itu datang, malaikat itu datang dalam tampilan laki-laki tampan, putri Nabi Lut punya 3 putri perempuan. Maaf, 2 putri perempuan. Namanya Zargota dan Raisa. Raisa itu nama putri Nabi Lut. Nah, salah satu dari mereka, Zargota, itu menemukan ada tamu laki-laki yang tampan. Maka Zargota lalu menghampiri tamu-tamu tadi. Mohon maaf tuan-tuan, berhenti tuan-tuan, jangan lagi melangkah. Kampung kami ini adalah kampung yang tidak wajar. Mereka laki-laki jika melihat bapak tuan-tuan yang tampan-tampan ini, mereka akan melakukan homoseksual dengan bapak-bapak. Ya. Akhirnya tamu tadi bilang kepada Zargota, tolong bawa saya kepada nabi yang bernama Nabi Lut. Baik, dibawa ke jalan alternatif. Sampai di rumah Nabi Lut, kaumnya tidak tahu kalau para malaikat itu datang dalam wujud laki-laki yang ganteng-ganteng, mirip orang Bandung. Ya. Istrinya yang berkhianat. Ternyata istrinya mengambil keuntungan dari setiap perilaku homoseksual tadi. Makanya istrinya termasuk yang diazab. Ini ujian bagi Nabi Lut, tapi itu bukan jodoh Nabi Lut. Karena setelah istrinya diazab, Nabi Lut menikah lagi dengan wanita yang solehah, lalu punya keturunan. Baik, Ibu Rahmatullah. Ringkas cerita, wah, iya maka rasep bener can aya di Zargota maya. Baruk nama ti Jawa Barat. Maka keluar istrinya, nyebarin berita itu. Pada Nabi Lut bilang, jangan ada yang beritahukan kalau tamu-tamu ini datang ke rumah kita. Tapi istrinya berkhianat. Di rumah saya ada laki-laki ganteng-ganteng, tamunya hebat-hebat, kalian pasti penasaran. Wih, kelas oke punya ini. Benar, honor, bayar dulu. Asik, dapat tuh dinar dirham. Dibawalah ke sana, maka mereka mengatakan, hei Lut, keluarkan tamu-tamumu, hei Lut. Perlihatkan, jangan kau sembunyikan mereka. Kamu sudah tahu tidak boleh ada laki-laki yang tersembunyi di kampung ini. Maka Nabi Lut kemudian keluar. Allahu Akbar. Kenapa kalian? Ma bikum jami'an. Sesungguhnya kalian melakukan pembuatan mungkar. Ini saya punya 2 anak perempuan. Nikahi dia secara normal. Sok aku halalkan buat kalian. No, Lut, udah gak usah banyak bicara. Kalian tahu aku kami tidak suka dengan wanita. Biarkan, keluarkan tamu-tamu itu. Maka kemudian Nabi Lut masuk dan tamu-tamu itu berkata. Disitulah Nabi Lut tahu kalau tamu-tamunya adalah para malaikat. Wahai Lut, Nabi Allah, tugasmu sudah selesai menasihati mereka. Sekarang tugas kami. Inna nahnu rusulun min rabbikum. Sesungguhnya kami adalah rasul utusan dari Tuhan kamu. Kami adalah para malaikat utusan yang akan menghabiskan mereka. Maka dari itu, aku perintahkan tidak lama lagi di malam hari ini kamu pergi. Fasri' bi ahlika. Pergilah engkau dengan keluargamu yang beriman. Illa mra'atak, kecuali istrimu. Fa innaha minal mughrakin, karena istrimu termasuk yang akan diazab. Berjalanan Nabi Lut, Isra, perjalanan di malam hari. Berjalan. Nah, tadi di Zargota, naikkan ke bukit. La taltafit wara'akum, jangan berlihat ke belakang. Kenapa? Karena itu meteor seliweran dari depan mereka tuh ke belakang.
Dari depan Nabi Lut, itu meteor jatuh menimpa mereka. Dan Nabi Lut pun merasakan getaran bersama kaumnya, merasakan getaran kampung Zorgota ini di Sodom dan Gomorrah ini digoyang. Nah, istrinya penasaran lihat meteor seliweran, nah melihat ke belakang. Tertinggal dari Nabi Lut dan kaum yang beriman keluarganya. Di saat itulah istrinya ditenggelamkan, kemudian dilempari dengan batu. Luar biasanya, batu yang menimpa mereka, musawamatun inda rabbihim, sudah diberi tanda di sisi Allah. Artinya tiap batu ada namanya. Sehingga batu tadi tidak salah tembak, tidak salah sasaran. Ada tulisannya Joni, sudah diprogram tuh. Joni sekian butir batu, Alex sekian butir batu. Ini contoh, maaf, kalau ternyata ada kesamaan ini mirip, ini hanya fiksi saja ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitulah cara Allah menghukum kaum Sodom dan Gomorrah, sehingga ditenggelamkanlah mereka di bawah. Baik Bapak Ibu, itu rupanya yang dapat saya sampaikan dan yang saya bahas terkait dengan peristiwa atau fenomena kaum Nabi Lut alaihissalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kita bangsa ini hanya karena ada segelintir orang dari negara ini yang melakukan itu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan dorongan kemampuan bagi kita untuk menasihati mereka dan menyelamatkan mereka dari murkanya. Betul? Amin ya rabbal alamin.